Kita lagi ngomongin Oscar kan konteksnya. Nah, Indonesia kita aktor nih. Aktor Indonesia kira-kira nih jauh nggak sih kalau untuk bisa dapat Best Actors-nya Oscar? Bisa jauh, bisa deket. Nah, bisa jauh, bisa deket. Bingung kan lo. Depends. Tapi gue gini, gue ngobrol dulu secara basic aktor ya. Oke. Kalau kita ngomong aktor, semua lo yang ada di sini adalah aktor. Bohong kalau lo nggak pernah berakting terhadap sesuatu. Lo nggak mungkin ngadepin sahabat lo, caranya sama ngadepin presiden. Iya. Pada saat lo melakukan presentasi, lo berakting. Iya. Supaya orang teriyakini apa yang lo presentasikan, sampai akhirnya ngikut lo. Sama pada saat kita syuting, kita present the character. Iya. Present the story. Jadi buat gue semua orang bisa jadi adalah basicnya aktor. Betul. How to act dengan orang-orang beda. Iya. Cuman when you become an actor in the front of camera itu beda lagi. Iya. Banyak hal yang harus lo pelajari. Gitu. Bukan yang ya of course aktor juga belajar dari kehidupan. Makanya kan kenapa sih kalau kita lihat aktor yang semakin tua itu kok semakin matang ya? Karena dia udah begitu banyak melewati fase kehidupan. Iya. Nah itu membuat dia semakin matang. Iya betul. Ya kan? Kalau nggak matang-matang busuk ntar. Atau banyak juga sekarang yang matang tapi diperem, dipaksa matang. Oke. Banyak tuh yang kayak gitu. Iya. Mungkin Karbit. Korbit. Tapi nggak salah nggak bener. Iya. Mungkin karena ngelihat centang biru naikin aja nih. Wow, langsung bisa dong jadi aktor, pasti bisa dong, kan followersnya udah banyak, bisa dong. Bisa, tapi tergantung bagaimana begitu dia masuk, abis itu dia berproses. Iya. Oke. Gitu. Bisa, gue nggak bilang nggak bisa. Betul, setuju. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan lo, gue sangat meyakini bahwa aktor Indonesia tidak kalah sama aktor-aktor luar. In term of kemampuan, bro. Oke. Ya, satu, kalau ditanya, kita itu ada berapa bahasa daerah, ada berapa culture. Banyak banget. Kaya nggak? Lebih sulit nggak jadi aktor di Indonesia daripada di luar? Interesting. In terms of that aja. Perspektifnya interesting. Ya, Lo bayangin lo tiba-tiba harus jadi orang Karo. Karo tuh beda sama Batak. Iya, betul. Jogja itu Jawanya beda sama Surabaya, sama Solo. In terms of gerak-geriknya. Iya. Kaya kan tim. Iya benar. Berarti more challenging. Tiba-tiba gua harus jadi orang Madura. Harus bahasa ini. Kemarin Yuni dengan bahasa kayak gitu. Apalagi kalau dipelajari secara detail ya. Secara detail. Karena banyak. Dia tinggal di sana untuk akhirnya bisa berbahasa itu dan menghasilkan piala citra buat dia. Buat gue itu wajar. Iya. Ya kayak ini Marlina si Caca kan Sumba tuh beda sama Ambon sama Kupang. Beda lagi. Jadi menurut gue in terms of that kita nggak kalah. Tapi balik lagi bahwa kita ngomong Oscar. Tadi kita bilang bahwa Oscar ini perhelatan yang bisa dibilang bahwa dia memiliki unsur of course tentang apresiasi. Tapi di satu sisi ada sisi lain yang bahwa kita ngomong hiburan, ngomong tentang how to make this jadi sesuatu yang bicara. Jadi harus sesuatu ada yang sifatnya menarik, ada sifatnya yang nggak cuma technical ya. Iya, bisa dijual ke sponsor and everything. Nah, kalau kita lihat ke belakang ini sebenarnya film Indonesia kan itu justru di masa pandemi udah berhasil menembus beberapa festival kan. Iya, betul. Tapi memang karakternya beda sama Oscar. Kayak tadi gue bilang, kalau lo ngomong Cannes pure art. Sundance beda lagi. Rotterdam beda lagi, Berlin beda lagi, kemarin Laura menang, itu luar biasa loh. Itu pencapaian yang luar biasa. Ada nggak di media ditaruh gede-gede? Nggak ada dong. Nggak ada. Kalah sama apa ya waktu itu, yang tutup sama apa ya? Nggak jadi viral soalnya. Belum pernah ada orang Indonesia menang best performer. Ini bukan ngomong gender loh. Kalau di Berlin best performer, berarti dia bersaing sama yang laki sama perempuan juga yang lain. Kok nggak naik ya? Tanya dong sama yang punya media. Kan nyarinya yang viral-viral doang. Aduh, ingin berkata sesuatu tapi saya takut. Tapi balik lagi sebenarnya gini. Kalau gue orangnya ngeliatnya tuh milah-milahnya banyak. Iya, paham. Kenapa itu jadi kayak gitu? Media juga mikirnya gitu.
Karena itu menghasilkan sesuatu yang dia bisa berkelanjutan juga kan. Ya. Kan di satu sisi media itu part of business juga. Ya. How to make this thing perusahaan gue media bisa jalan. Masyarakat pengennya yang kayak gini. Aduh, ini menarik banget. Karena Masyarakat pengennya yang udah yang viral-viral jadi baru rame. Atau balik lagi, ini terlepas dari semua itu. Ya, Yang disadari oleh media di Indonesia, dan itu nggak salah menurut gue. Masyarakat kita adalah pembaca headline, bukan konten. Oke. Headline-nya heboh, langsung ngomong kemana-mana. Padahal kontennya belum tentu itu. Oke. Nah ini kan jadi jualan buat. Gue nyambungin aja nih. Berarti seharusnya itu jadi komoditinya media dong. Kalau ada seorang yang memang menang, best performer. Iya, balance. Jadinya harus balance kalau menurut gua. Jalan jalan yang paling enak adalah balance. Yang sesuatu yang kayak gini lo naikin juga. Tapi bukan lo berarti nggak bisa naikin hal yang kayak gini. Nah, gue tuh antara gini, maksud gue ngomong itu adalah, ini kan komoditi. Pertanyaannya komoditi ini dibeli atau enggak oleh masyarakat? Kayaknya nggak dibeli, makanya nggak dinaikin. Gitu loh. Balik lagi, apresiasi pemerintah kemana? Sama aja kan dia bawa penghargaan buat negara. Kenapa begitu olahraga bisa kayak gitu, ini nggak bisa? Coba. Sama aja dong, lo menang Olimpiade, diapresiasi sama pemerintah heboh, gila-gilaan diundang ke istana. Ini Berlin bro, salah satu festival besar di dunia. Gak semua orang bisa menang di Berlin. Dan dia menang. Kenapa pemerintah nggak taruh atensi khusus seperti olahraga misalkan? Karena kelasnya internasional juga, dunia juga maksudnya. Ya, mungkin olahraga dilihat lebih seksi, lebih bisa menghasilkan kelihatan fisiknya gitu. Oh, kirain lebih menghasilkan. Ya bisa juga. Oke. Bisa juga. Padahal ini kan entertainment industrinya gede. Ya itu tadi ujung-ujungnya gue mau ngomong tentang bagaimana Indonesia to Oscar. Oke. Bahwa Oscar itu lo nggak bisa cuman sekedar lo bicara bahwa lo punya film bagus, Tim. Jadi kalau kita lihat Korea, bagaimana dia bisa berhasil masuk Oscar, itu perjalanan panjang. Korea masuk Oscar tuh yang ini, yang keluarga aneh tuh. Parasite. Aduh iya. Bahkan aktornya menang. Iya. Karena Oscar butuh exposure, baru dilihat. Oscar butuh exposure. Kan tadi gue bilang ada entertainment, bisnis, hiburan, dan jurinya itu kan ribuan yang lo harus yakini bahwa ini film bagus. Karena dia tahu film ini akan menghasilkan exposure untuk Oscar juga. Makanya pinternya dia kan dia masuk ke festival-festival mana dulu. Tapi kan maksud gue terlepas dari itu, dulu berapa tahun, mungkin 10 tahun lalu, bahkan 15 tahun lalu itu kan sebelum Korea kan Jepang menguasai. Iya. Cuman kan akhirnya pemerintah Korea kayaknya sadar bahwa Jepang nih akan stop. Gue harus menggantikan. Makanya dia bikin blueprint tentang film di sana. Gue harus majuin budayanya Korea. Salah satunya film. K-pop apa nih potensinya? Iya, musik, film, culture semua dinaikin. K-pop ya. Yang paling gampang kan melalui musik, melalui film. Karena itu paling gampang dilihat kan. Untuk akhirnya membawa orang-orang mengetahui Korea. Drakor sampai ada genrenya drakor. Dulu gue nggak tahu sampai sekarang iya apa enggak. Ada aturan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Korea itu harus mensupport film nasionalnya. Perusahaan besar di luar dari industri entertainment. Iya. Seperti Samsung kayak apa gitu. Mereka harus support. Sehingga si yang pembuat filmmaker merasa tertantang dong. Gue dapat budget yang oke nih. Kalau mereka nggak support, itu mereka akan dapat pajak yang tinggi. Tapi itu regulasi pemerintah kan? Regulasi pemerintah. Kenapa? Kan nggak mungkin dibuat sama regulasi itu dibuat sama orang film sendiri. Indonesia kenapa nggak regulasi seperti itu? Gua nggak tahu. Tapi kan salah satu sebenarnya udah lumayan cukup baik waktu Pak Jokowi mencabut film dari salah satu investasi yang dilarang kan. Kan tadinya nggak boleh ada investasi luar masuk ke film. Karena itu kan dianggap bagian budaya dari Indonesia. Nah, akhirnya kan sebenarnya kan film itu kan sebuah nilai ekonomi yang cukup besar kalau dikelola dengan baik. Ya, betul. Kesadaran itu baru tumbuh belakangan ini. Yang sebenarnya kalau di-create dari dulu Indonesia udah tahu kemana. Dibanding negara tetangga aja Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat Indonesia tuh secara konten jauh lebih bagus dibanding mereka. Tapi kenapa Indonesia juga akhirnya nggak naik-naik?
kan tetap harus ada dari support dari pemerintah. Kayak gue bilang tadi, terus satu pertimbangannya bahwa aktor Indonesia itu udah keren. Kedua, udah keren, tinggal orangnya lah. Lo mau berproses lebih bagus apa enggak? Ya kan? Ketiga adalah untuk mencapai internasional itu, kita nggak bisa juga jalan sendiri, Martin. Iya, iya. Ya of course kita pergi-pergi ke festival itu dengan budget yang PH punya. Kan ada festival yang harus submit, bayar sekian. Tapi when it comes festival-festival gede kayak Oscar misalnya. Lu bawa film lo ke sana, itu lu nggak boleh cuman, nih ya gue bawa ya, ini film wakil Indonesia. Harus ada duit promotion lagi untuk memutar film-film itu keliling. Mencetak DVD-DVD yang dikirimin semua ke juri-juri itu biar dia lihat. Mengkampanyekan film ini supaya orang ini tahu bahwa ada film ini nih. Iya, iya. Itu tergantung dari seberapa image-nya Indonesia nggak sebagai negara penghasil film. Ya, kayak misalkan, ya kan? Berarti itu, ya misalkan kita acaranya Oscar nih. Oscar melihat Jepang, ya udah Jepang nomor banyak bikin film yang bagus-bagus. Korea. Nah berarti belum melihat kalau Indonesia ini adalah penghasil film yang di titik itu kan? Betul. Nah Korea, makanya gue bilang Oscar itu juga narsis kan? Dia perlu sesuatu yang lagi menarik di dunia. Sebenarnya ada satu yang menarik. Korea tuh kan lagi menarik nih. Semua orang nonton drakor. Gimana caranya biar Oscar makin ditonton banyak orang. Termasuk orang-orang Asia, orang Korea. Men, ini ada satu film bagus. Gimana caranya dia masuk nih Parasite. Emang bagus kebetulan filmnya. Oscar juga nggak yang tiba-tiba film jelek untuk narikin itu nggak dipakai. Tapi at the moment tuh memang itu salah satu alat juga untuk akhirnya membuat dia semakin. Iya bener. Apalagi Asia itu gak bisa dipungkirin sekarang jadi market yang besar untuk film. Ini momentumnya bagus banget sebenarnya kalau menurut gue. Kalau sekarang Indonesia mau dilihat sama mata dunia G20 ya. Oke, kita ngomongin yang di luar entertainment deh. Ada G20. Ada nggak usah diminum, aktor. Enak nih. Apa tuh minumannya? Ini men. Tuh lagi dulu men. Enak pakai ini men. Lo cobain dulu. Cheers. Oke. Nggak usah diputer-puter, orang nggak ada, goblok lu. Kenceng men. Pengalaman banget ya. Nah, ini momentumnya gila banget menurut gue. Dengan itulah, G20, ada MotoGP, ya kan, Mandalika. Terus udah gitu yang award yang kita menang, ya kan, film nih. Film ya seperti Dendam menang di Locarno. Dendam segala macam. Itu juga belum pernah ada film Indonesia menang di Locarno. Satu nih juga. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya? Itu film pertama Indonesia yang menang di Locarno. Locarno itu salah satu festival tertua di dunia. Itu kenapa nggak digembar-gemborin kan gitu? Ditambah satu nih. Ini satu nih momentum. Gue capek lah kalau ngomong gembar-gemborin. Percuma, gue udah ngomong berkali-kali juga. Ini ada satu, gue nggak tahu nih. Ini kan The Raid mau dibikin kan? Iya. Mau dibikin remake ya kan yang versi. Remake-nya kan? Iya. Itu kan sebenarnya momentum. Itu dilihat sama Quentin, sama siapa. Momentum ini harus dikasih booster lagi gitu maksud gue. Jangan didiemin berjalan sendiri. Kalau nggak lewat aja sih. Lewat aja. Orang film itu punya keterbatasan, Martin, secara budget ya. Kalau secara kreasi kepalanya dia emang nggak ada batasnya. Tapi when it comes budget itu jadi problem pada saat. Saya tahu. Oh iya kan? Ya, lu tahu kan? Ya kan kali kita mau minta duit aja susah banget. Itu kan budgeting. Catatannya kan? Ada 10, ada 12 gitu kan. Ya kan? Ya, hal-hal yang gitu kan yang dihadapi sama film Indonesia. Bagaimana lo mau ke internasional kalau urusan itu aja masih jadi momok? Kita ambil contoh The Raid deh. The Raid kenapa sih bisa dilihat di luar ya? Ya, di luar nih. Kalau kita ngomong konsep The Raid ya. Karena itu yang sekarang dilihat kan. Satu di titik ini, pada saat itu di era ini kita jarang punya film action. Iya. Ya kan? Satu, tiba-tiba ada yang berani bikin sebuah film action. Iya. Dengan set yang cuma di situ-situ aja. Itu resikonya besar loh. Dimakan gak nih gitu. Ini dari satu nih ya? Iya dari satu. Kan film Indonesia tuh orangnya demen-demen yang drama, melankolis, horor, komedi, action waktu itu kan belum terbukti bahwa ini jadi konten yang bisa diambil gitu kan. Betul. Terus bikin. Tapi menurut gue yang kenapa itu jadi seksi, gue bilangnya seksi buat penonton di luar. Pencak silat loh. Pencak silatnya ya? Pencak silat. Bukan
teknis pengambilan. Teknis pengambilan itu rata-rata film action, of course lo perlu waktu, perlu effort. Untuk satu adegan aja kadang-kadang perlu 5 hari, 7 hari lo ngambil shot itu kan. Dan itu dilakukan The Raid gitu. Iya, itu setelah workshop ya. Iya, dan maksud gua mereka melalui perjalanan panjang. Makanya gua bilang proper. Ya proper, apalagi film action, latihannya berapa lama, prosesnya berapa lama, nggak sebentar, dan mereka mau melakukan itu semua. Itu buat gua yang harus kita terima kasih lah untuk timnya The Raid gitu ya. Tapi menurut gue yang paling besar kenapa konten itu dimakan di luar pencak silat, Bu. Karena kalau lo sama lagi kayak Jackie Chan, orang udah biasa ngelihatnya kalau di sana. Iya. Udah bukan suatu hal yang baru. Tapi when it comes tiba-tiba pencak silat, kok sat. Gue bilang, ini gerakan apa nih? Itu jadi menarik, bro. Makanya The Raid sukses di luar kan. Jadi bagian kayak, wah ini sesuatu yang baru banget buat dunia action di luar. Bahkan film Captain America aja mencontoh The Raid yang di kapal dia ngelewatin orang-orang itu. Sutradaranya sendiri bilang terinspirasi dari The Raid. Dan kan itu gila. Itu kan maksudnya. Dan maksud gua kan kalau kita lo ngomong aktor Indonesia ya, kita terlepas dari menang Oscar atau enggak. Kita terwakili sekarang sama Iko Uwais, ada Joe Taslim, ada kayaknya. Tapi kan gua nggak mau, kita kan nggak mau berhenti hanya di format action doang kan. Iya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa drama itu jauh lebih sulit menjualnya keluar dibanding kalau lo ngomong action. Karena action itu semua orang tuh patokannya udah, gue mau nonton gebak-gebuk. Karena gini satu juga, pemain drama jauh lebih banyak daripada pemain action. Akhirnya persaingannya kan juga main. Nah kalau kita nih drama itu kan apa yang terjadi di Indonesia, bagaimana nih? Ini challenge-nya sebenarnya. How mengemas drama ini bisa diambil juga, diberasain juga sama penonton luar, even itu dimanapun. Yang berhasil itu sebenarnya India. Kayak India man jangan ditanya, bro. Dia kayak apa namanya Life of Pi. Iya, itu industri. Sebenarnya industri India itu jauh lebih gede dari Hollywood. Iya, maksudnya kalau ditanya kelas untuk yang dia bisa masuk, yang kayak Shah Rukh Khan, itu kan udah masuk kelasnya. Nah sekarang sana gitu. Nah yang gua bingung tuh sekarang kenapa, maksudnya gini, dulu kan problem kita tuh satu, kita udah budaya nonton ke bioskopnya udah mulai nih, tiba-tiba dihajar pandemi gitu. Nah dulu tuh kita memang punya problem budaya nonton, kenapa orang Indonesia nggak mau nonton. Tapi kan itu ujung-ujungnya kita juga mengevaluasi gitu bahwa film Indonesia memang waktu itu sempat mati suri karena isinya begitu-begitu aja. Nggak jelas. Of course lah orang malas datang bioskop, bayar, ceritanya nggak ada yang bagus, begitu-gitu doang gitu kan. Seiringnya berkembang kita udah mulai banyak, pemerintah sudah mulai melakukan regulasi yang cukup baik pada saat itu, tiba-tiba pandemi. Ya kan? Nah sekarang kan how to make this thing. Nah hal yang sekarang juga udah mulai diberesin. Tadi gue bilang Oscar. Pak, walaupun belum gede tapi mulai ada support pemerintah. Ya kan, walaupun tapi nggak boleh setengah-setengah sebenarnya. Iya, nanggung, mati juga. Kalau lo cuma, let's say misalnya, tiba-tiba, kita ada, bukan harus pemerintah semua yang menanggung biayanya. Tapi kayak misalnya gini loh, kayak tiket pesawat, lo nginep hotel di mana, tempatnya di mana, sisanya produser yang nanggung misalnya. Untuk lo nyetak DVD-nya, lo bikin promonya, itu kan produsernya bisa nanggung. Iya benar. Jadi kerjasama gitu yang diperluin. Terus regulasi yang tadi gue bilang, bagaimana punya regulasi yang baik sehingga film Indonesia semakin dikenal, semakin jadi seksi buat mereka, semakin dilihat. Kalau kita ngomong Oscar ya, terms of Oscar, bahwa ini ajang perhelatan yang harus jadi sesuatu yang menarik, ada daya tarik tersendiri yang mereka bisa jual gitu segala macam. Cara industri gitu. Jadi gue yakin bisa, tergantung gimana nih perjalanan ke depannya. Bisa jauh, bisa deket. Gitu. Makanya gue bilang bisa jauh, bisa deket. Tapi in terms of kemampuan, gue nggak rendah diri gue. Karena when it comes to actor, ya actors. Berapa tahun sekali sih kalau Oscar tuh? Setahun sekali lah, tiap tahun. Tiap tahun. Cuman dia selalu di awal tahun, bukan di akhir tahun. Kalau FFI kan di akhir tahun. Kalau dia di awal tahun. Harus ditargetin dong sebenarnya. Nih Oscar kapan nih kita at least nominasi? Iya, gitu jadi kan? Gini, maksud gue udah di-create aja deh sekarang. Ini menurut pandangan gue. Misalnya ada sebuah project atau pemerintah punya satu task khusus gimana caranya untuk membuat film Indonesia ini bukan ngomong internasional ya, tapi punya gaung yang akhirnya orang ngelihat bahwa industri film Indonesia ini luar biasa gitu kayak Korea. Iya, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah
membawa orang pengen tahu Indonesia. Sama kayak Korea, akhirnya orang pada datang ke Korea. Karena dari drakor kan awalnya. Akhirnya pada gue pengen datang ke Korea, mau lihat aktornya. Dia nggak tahu aja, dia nggak tahu aja itu banyak mukanya operasian. Waduh. Operasiannya di Dokter Topi nggak ya? Di Beautiful Land. Nih. Tompel. Gitu sih Tin, maksud gue hal-hal yang maksud gue sih kayak tujuan utama kita di ML Talk ini kan kita bicarain apa adanya aja gitu. Iya benar. Kita berupaya apa dari experience yang gue tahu. Nanti gue mungkin bisa nanya, lo ada momen lo ngomongin tentang konten kreator yang gue nggak ngerti gitu. YouTube, whatever, name it gitu. Nah itu kita akhirnya bisa tahu seluk-beluknya gitu yang benar-benar sampai di level-level tertentu gitu. Yang mungkin selama ini orang nggak kayak misalnya kayak YouTube misalnya gue tahu, oh gue selama ini nggak ngerti kok, oh gue jadi terbuka nih pikiran gue terhadap ini nih. Misalnya pandangan gue terhadap, kadang-kadang kan banyak gitu orang, jujur nih gue bilang banyak juga orang film pandangannya, lu bisa apa sih baru bikin YouTube aja lu mau bikin film lu, kan iya gak sih? Iya enggak? Iya kan? Itu egonya, sombongnya orang film gitu bisa bilang gitu. Tapi kan sebenarnya orang bisa memulai dari mana aja kan? Iya. Nah, mungkin untuk kita supaya obrolan ini kayak gue bilang nih tujuannya bukan untuk mendiskreditkan saya, tapi untuk membuka pikiran sehingga kita punya sudut pandang yang mungkin bisa lebih terbuka. Iya dong, harus. Dan oke, ini banyak banget yang bisa kita obrolin lagi sih, khususnya nextnya lah ntar kita pikirin kita mau ngobrol siapa, mau sama siapa. Ajak siapa, karena kan gini, ini kan males juga kok ngeliat lo doang. Make up. Ini aja kita nggak dibedakin. Iya, belum ada orang make upnya nanti. Itu dari tadi udah closing. Iya, udah closing. Oke, wah gila seru banget. Oke, dan kita harus bikin lagi, udah pasti kita harus bikin lagi nextnya. Dan guys, pakai guys. Ingat ya, nanti jangan lupa ada kopi, ada kulkas, TV yang bagus. Catat ya. Oke, thank you semuanya udah nonton. Dan kalau kalian ada komen, ada masukan, oh kira-kira topiknya bahas ini dong gitu. Or even ada yang merasa kurang sependapat, silakan. Oh iya, sure. Boleh. Boleh disimpan dalam hati. Iya, jangan dibilang ke gua. Nanti I slap you. Oke guys, kalau gitu. Bye, thank you. Bye.